Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menerapkan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengkomunikasikan pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Kita akan belajar tentang persiapan melakukan wawancara. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara itu? Perlu kalian ketahui bahwa agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Nah, pertama, kita akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Adik simba merupakan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Selanjutnya, kita akan belajar hal-hal yang harus diperhatikan ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru kalian hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara yang sedang kalian lakukan. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan yang diberikan tidak terputus. Yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Maka dari itu, dengarkan secara seksama. Yang kesepuluh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit atau terlalu panjang. Kemudian yang ke-11, hormati petunjuk narasumber. Yang ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan setelah melakukan wawancara. Yang pertama, mohon diri. Yang
Yang kedua, ucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber untuk memberikan informasi pada saat wawancara. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalian sudah memahami manfaat tanaman bagi makhluk hidup. Sebagai warga negara yang baik, kalian mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh hak terhadap tanaman yang pertama adalah memanfaatkan tanaman untuk dikonsumsi, baik dikonsumsi buahnya, kemudian daunnya, batangnya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menjual tanaman untuk meningkatkan perekonomian. Yang ketiga, memanfaatkan tanaman sebagai hiasan dan kerajinan tangan. Misalnya, pada kerajinan tangan kolase, kalian dapat memanfaatkan tanaman berupa daun kering atau batang kering untuk dijadikan sebuah karya seni berupa kolase. Yang keempat adalah mengolah tanaman menjadi pupuk kompos. Contoh kewajiban terhadap tanaman. Yang pertama, merawat tanaman dengan baik. Yang kedua, membudidayakan tanaman. Yang ketiga, menjaga kelestarian tanaman. Yang keempat, memberikan pupuk untuk kesuburan tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Sekarang tugas untuk kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, tuliskan sikap bijak yang dapat dilakukan warga masyarakat terhadap tanaman padi. Yang kedua, mengapa kita harus bijak dalam memanfaatkan tanaman padi? Dan yang ketiga, berikan 3 contoh hak warga masyarakat terhadap tanaman. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata-kata Bu Guru yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.